Singapura telah melakukan pemilu awal yang digelar pada saat pandemi COVID-19. Singapura menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi. Lalu bagaimana kondisi pemilu di tengah pandemi? Kita akan bergabung dengan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Indonesia untuk Singapura, Ngurah Swajaya. Ya, selamat sore Pak Swajaya. Selamat sore. Ya, Pak. Yang cukup menarik, Singapura ini menyelenggarakan pemilu awal lebih cepat 1 tahun dan telah meminta Presiden Singapura Halimah Yacob ini untuk membubarkan parlemen. Sebenarnya apa alasan pemerintah Singapura mempercepat pemilu di sana? Pertama, karena memang kita belum bisa mengetahui, mereka belum bisa mengetahui sampai kapan kira-kira pandemi ini akan berakhir. Satu, yang kedua, pemerintah sudah melihat mengenai kesiapan apakah bisa dilakukan pemilu ketika sedang terjadi pandemi COVID. Dan yang ketiga, pemerintah menilai bahwa dampak dari pandemi COVID ini akan sangat signifikan dan oleh karena itu membutuhkan kepemimpinan nasional yang memiliki mandat untuk 5 tahun ke depan. Nah, jadi itu pertimbangan yang telah disampaikan oleh pemerintah kenapa pemilu yang mestinya paling lambat harus sudah diselenggarakan bulan April tahun 2021 akhirnya diselenggarakan bulan Juli, tepatnya tanggal 10 hari ini. Jadi pemerintah sudah melihat bahwa sudah cukup siap untuk melakukan pemilu seperti itu, Pak. Nah, ini memberikan hak suara di Singapura ialah wajib bagi warga negara. Di tengah pandemi, apakah protokol kesehatan yang ketat yang seperti apa protokol kesehatan yang diberlakukan di sana? Lalu seperti apa instrumen yang diberlakukan di sana, Pak? Jadi karena situasi pandemi, maka TPS-nya yang biasanya sekitar 850 TPS sekarang menjadi 1.100. Maksudnya adalah untuk mengurangi kepadatan jumlah pemilih datang ke TPS. Yang kedua, mereka tentukan jamnya. Jadi setiap pemilih itu sudah memiliki kerangka waktu jam berapa mereka datang sehingga tidak akan terjadi antrean. Dan ketika mereka masuk ke TPS itu memang harus menggunakan masker, dicek suhu badan, physical distancing, dan setelah memberikan suara langsung pulang. Jadi memang tidak terjadi antrean atau penumpukan massa di TPS. Baik, jadi memang cukup ketat protokol kesehatan di sana. Pak Dubes, ini pemilu Singapura diklaim sebagai yang pertama di Asia dengan menggunakan media elektronik dan sosial media. Nah, ini apa yang membedakan dengan pemilu-pemilu lainnya di Singapura? Jadi kalau pemilu sebelumnya memang ketika kampanye itu ada pengerahan massa, artinya para tokoh-tokoh partai politik bertemu langsung dengan masyarakat dalam jumlah yang cukup besar. Nah, untuk kali ini karena memang protokol pandemi COVID, maka pertemuan massal tidak dilakukan di dalam kampanye, melainkan dilakukan dengan cara menggunakan media elektronik, baik itu melalui media mainstream maupun melalui media sosial. Tetap ada perdebatan, tetap ada temu masyarakat, dan juga kalaupun bertemu itu bisa dilakukan dengan cara apa yang mereka sebut sebagai walkabout, atau misalnya 5 orang calon ke hawker center atau ke rumah-rumah menyapa, tapi tidak boleh nanti jumlah kerumunannya lebih dari 5 orang, menyapa seluruh masyarakat. Jadi ini yang dilakukan selama 8 hari mulai dari sejak nomination day yang dilakukan tanggal 30 Juni yang lalu. Jadi bisa dibilang ini pemilu lebih tertib dan lebih aman seperti itu ya, baik secara virus maupun ya lebih aman secara kondisi negara seperti itu, Pak. Nah, lalu bagaimana dengan pembagian waktu bagi para pemilih? Apakah warga negara yang ingin memilih dan tidak sesuai waktu, apakah mereka akan kehilangan hak suaranya atau seperti apa, Pak? Saya kira tidak. Jadi memang pembagian waktu itu dimaksudkan adalah untuk supaya tidak terjadi antrian yang panjang, terutama ketika menyangkut calon pemilih yang sudah berusia.
lanjut. Jadi mereka biasanya juga tidak akan menunggu lama-lama, tetapi memang umumnya karena sudah TPS-nya disebar begitu banyak, umumnya kita memantau bahwa semuanya sesuai dengan kerangka waktu yang ditentukan. Jadi bukan mesti katakanlah jam 10 pas gitu. Jadi antara jam 10 jam 11. Jadi di range itu mereka bisa datang. Dan ini memang secara khusus diatur demikian supaya menghindari kerumunan sehingga menghindari kemungkinan terjadinya penyebaran terjadinya infeksi virus. Baik, terima kasih atas waktunya bersama kami, Pak Duta Besar luar biasa berkuasa penuh Ngurah Swadaya, sudah bersama kami di Prime Time.